Yang paling banyak masalah itu memang dinamikanya ketika pemilihan kepala desa. Bayangkan pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, biasa-biasa aja kok. Konfliknya itu bisa bertahun-tahun. Kami itu memandang bahwa bagaimana caranya pemilihan kepala desa tidak lagi pemilihan langsung. Itu usulan saja. Bayangkan aja satu provinsi Jawa Timur itu ya ada 8.501 desa dan kelurahan. Itu kan juga memakan waktu, energi, anggaran. Wah, kios sepi. Terus kok ya nggak ono serangan fajar. Ini kok desa sebelah sudah ada pemilihan kades kok. Mas, di sana Dewi ono nggak toh? Ono serangan fajar. Waduh. Ojo iku rek, gak boleh itu rek. Gak boleh ya. Ya, Pak. Bro Bet, ya apa kabarnya? Siap, alhamdulillah sehat. Seweger. Iya. Saya yakin ini pasti baru terbang dari Jakarta ini pasti. Betul sekali. Tapi wajahnya selalu berseri-seri. Saya harus karena belajar. mau ketemu Mas Gagas. Siap. Bro Bet, ini apa ya? Polemik pilkades, bukan pilkades sih sebenarnya, lebih ke arah kepala desa yang banyak yang kosong ini di Jawa Timur. Saya itu juga baru tahu. Desa saya juga belum pilihan, makanya saya belum dapat serangan fajar ini. Ya kan, serangan fajar maksudnya itu kultum gitu kan, mungkin kultum. Terus ngerti-ngerti pulang-pulang bawa galon. Iya. Ya ini kan saya juga menyoroti banyak ternyata yang masih belum melakukan atau belum punya kepala desa ya di Jawa Timur ya. Komisi A sudah mendata, Mas Gagas, ada sekitar 125 desa di Jawa Timur yang hari ini itu mengalami kekosongan kepala desa. 125 desa itu padahal ya. Desa, dan betul. Di Jawa Timur ada berapa desa kalau nggak salah? Ada banyak sih Mas Gagas. Banyak kan ya? Banyak. Tapi 125 juga banyak loh tuh. Ya, lumayan itu. Wong setahu saya juga, saya di Madiun tuh ya desanya juga nggak terlalu banyak banget. Ya. Artinya kan 125 itu angka yang besar berarti. Saya rasa lumayan besar ya untuk ukuran Jawa Timur ya. Iya benar, apalagi Jawa Timur. Ini kenapa toh? Kenapa ini bro? Ada apa sebenarnya? Iya, ini fenomena kekosongan jabatan kepala desa ini kan sebenarnya ada beberapa faktor. Okay. Yang pertama memang faktor jabatan mereka itu sudah berakhir tahun 2024, akhir 2025 kemarin. Oke, siap. Ya. Yang kedua terkena masalah hukum, diberhentikan ya. Yang ketiga meninggal dunia. Benar. Fenomena ketiga ini ditambah dengan tahun 2024 kemarin itu kan ada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga tentunya itu memperlambat ya atau menunda terkait dengan proses pemilihan kepala desa, baik itu pemilihan reguler ataupun melalui PAW tersebut. Oke. Nah, berarti apa perannya kepala daerah itu untuk kepala desa ini apa? Kan yang mengatur terkait dengan bagaimana nantinya kepala desa itu dilantik itu kan melalui peraturan kepala daerah. Oke, berarti karena kemarin masih pemilihan, terus tahu-tahu mereka juga baru diangkat kemarin Februari ya, atau betul. Itu akhirnya tidak ada kesempatan ini untuk bikin peraturan kepala daerah berarti ya. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat akhirnya ada 125 jabatan kepala desa yang kosong di Jawa Timur. Ya, betul. Tentunya kami berharap bahwa kepala daerah gitu ya membuat pergub atau peraturan bupati atau wali kota di masing-masing kabupaten di Jawa Timur ini untuk bisa lebih cepat, transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Artinya untuk disegerakan kan? Disegerakan begitu. Walaupun sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan terkait dengan pemilihan kepala desa, PAW dan perangkat desa tersebut. Sebenarnya bisa yang melakukan sendiri bisa ya? Bisa, tapi tetap harus persetujuan kepala daerah seperti itu. Berarti kan kalau seumpama nih saya satu daerah terus saya tidak punya kepala desa, bisa tidak seumpama saya itu mengusulkan untuk kita usulkan untuk bikin pemilihan kepala desa, yuk, bisa nggak sih kayak gitu? Nah, pemilihan kepala desa itu kan sudah diatur gitu ya, dalam Permendagri gitu ya, 17 tahun 2020, bahwa ketika ada kepala desa yang berhalangan, gitu ya, baik itu
berhalangan tetap ataupun diberhentikan ataupun meninggal dunia, maka di situ ada peran BPD. Peran BPD. Nah, BPD itu bisa membentuk panitia pemilihan kepala daerah. Setelah itu melakukan musdes. Oke, yang musdes itu. Setelah melakukan musdes, baru ditentukan apakah calon kepala daerah yang bersangkutan itu ada 1 atau 2 lebih. Lah, kalau ada 2 atau 3 ya lebih dari 1, maka nanti itu bisa menggunakan musyawarah mufakat atau bisa menggunakan pemilihan seperti itu. Enakan 2 atau 3. Betul. Kenapa kok enak 2 atau 3? Yang satu ngasih serangan fajar, yang satu ngasih serangan maghrib. Biasanya kan gitu. Iya. Kalau serangan fajar ngajak doa bersama, kunut bersama ya nggak apa-apa. Kunut Kan bersama. jangan yang lain-lain, Mas. Jangan. Gitu kan. Tapi dikit nggak apa-apa. jangan Ya itu nggak boleh. Itu mengajarkan sesuatu yang tidak bagus itu. Ya artinya adalah apa ya? Sebenarnya di lapangan pun kita bisa ya mengusulkan atau mungkin wah kita harus punya ini gitu loh. Bisa. Nah, selama ini kalau semua tidak ada kepala daerahnya, kepala desanya, ini lalu siapa dong yang menandatangani dokumen-dokumen kalau saya mau minta KTP atau apa tuh siapa dong? Loh, apa namanya kan di situ ada apa namanya sekretaris desa ya, ada sekretaris desa dan sebagainya itu. Tentunya gitu ya, ketika kepala daerah itu berhalangan, maka bisa dibentuk PLT atau PJ. Nah, kalau PLT itu tugasnya maksimal 3 bulan, bisa diperpanjang 1 kali lagi, akhirnya maksimal 6 bulan. Kalau PJ itu 6 bulan, maka bisa diperpanjang 1 kali lagi menjadi 1 tahun lebih. Lah, yang paling bagus sebenarnya adalah mempercepat PAW. Karena apa? Atau pemilihan reguler ya. Itu pemilihan reguler itu sangat penting lah ya. Bagi kepala desa yang sudah tidak ada akhir masa jabatannya. Tetapi yang berhenti di tengah jalan ataupun karena meninggal dunia dan lain sebagainya, jika jabatannya masih melebihi 1 tahun atau 2 tahun, maka itu akan diteruskan sisa jabatannya oleh PAW. Seperti itu. PAW dari mana? Dari kelompok masyarakat dan perangkat desa dari desa setempat. Nanti musyawarah mufakat itu disitulah dipilih nanti siapa yang terpilih menjadi pengganti antara kepala desa tersebut. Tidak lagi sistem terbuka semua orang joblos enggak. Gitu. Ini kan sebenarnya kan gini. Saya dan teman-teman juga pasti bingung lah. Sebenarnya dalam tanda kutip fungsinya apa sih kok harus ada kepala desa itu kenapa sih sebenarnya? Loh iya, kepala desa itu kan ibaratnya kalau di eksekutif itu kalau ada bupati dan DPR, kepala desa itu eksekutifnya ya, orang yang eksekutor gitu ya, sedangkan BPD itu adalah legislatifnya seperti itu. Artinya makanya disebut dengan pemerintahan desa. Nah, seperti itulah. Disitulah peran kepala desa itu untuk mengeksekutor atau menjadi pelaksana terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program kerja dari kepala desa dan visi-visinya tersebut. Salah satunya adalah penggunaan dana desa, ADD dan lain sebagainya tersebut. Artinya kalau semua PLT dan sebagainya apa tidak bisa memanfaatkan itu? Sebenarnya bisa. Sebenarnya PLT itu bisa melaksanakan itu, tetapi kan jangka kerjanya mereka pendek gitu ya, sehingga ditakutkan gitu ya. Program-program yang dilaksanakan oleh PLT itu tidak sesuai dengan keinginan kepala desa terpilih nanti. Sehingga biasanya PLT tersebut biasanya menahan diri. Mereka juga dalam tanda kutip sadar diri menahan diri. Biasanya mereka hanya melaksanakan kegiatan yang sudah ada seperti itu. Karena takutnya kalau seumpama nih, anggaplah saya menjadi PLT, saya mau bikin bendungan, seumpama atau apapun. Bendungan kan prosesnya panjang. Nah, belum tentu nantinya kepala desa yang terpilih mau melanjutkan. Nah, ini kan malah menjadi pemborosan, malah bisa berdampak pada hal yang negatif sebenarnya ya. Betul. Makanya oleh karena itu kami menghimbau bahwa proses PAW atau proses pemilihan kepala desa di tingkat di kabupaten kota itu maksud saya segera dipercepat. Karena untuk mengisi kekosongan kades itu yang sehari ini sangat banyak sekali. Tadi apa? Ya karena memang pelayanan publik itu dikhawatirkan sangat terganggu. Ya, itu yang kami takutkan ketika
pelaksana tugas yang melaksanakan kepemimpinan kepala desa tersebut itu tidak bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti bisa berkontinu di masa yang akan datang. Karena dengan keterbatasan waktu dan Betul. mungkin dia sangat menahan diri supaya Menahan tidak diri. membuat dalam tanda kutip kebijakan yang mempersulit atau merepotkan gitu. Betul, mungkin. betul, Oke. betul. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan Komisi A tentang hal ini? Pertama tentunya kita berkoordinasi ya dengan kepala daerah se-Jawa Timur bahwa karena kan proses pemilihan kepala desa itu kalau itu murni pemilihan bukan PAW itu kan diatur melalui peraturan kepala daerah atau bupati. Nah, kami mendorong kepala daerah untuk berkoordinasi dengan kami Komisi A itu untuk mempercepat membuat peraturan kepala daerah sehingga pemilihan kepala desa itu bisa segera dilaksanakan. Yang kedua kami juga ya sedang bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk melakukan sosialisasi kepada BPD agar BPD juga mulai mempersiapkan ini. Oh iya benar. Mulai mempersiapkan proses pemilihan kepala desa tersebut atau proses PAW. Karena tanpa dimulai oleh BPD maka kepala daerah juga tidak bisa bergerak juga. Karena memang harus diusulkan oleh BPD dulu ya berarti. Diusulkan oleh BPD dan 30 hari setelah diusulkan itu harus ditetapkan. Oh, oke. Nah, kalau Bro Ubed ini kan pasti kan turun ke lapangan juga. Betul. Problem-problem mereka tuh sebenarnya apa sih kok mungkin belum menyampaikan atau apa tuh sebenarnya apa? Ya pertama mungkin yang saya lihat di daerah-daerah gitu ya khususnya di daerah saya gitu ya bahwa peran BPD ini kan sebenarnya sangat vital. Iya, benar. Dalam hal pemilihan kepala desa, dalam hal pengadaan panitia pemilihan kepala desa atau panitia penyelenggara. Lah, tetapi kan di sini butuh proses, butuh musdes. Musdes itu tidak sembarangan yang diundang, melibatkan tokoh masyarakat, dari unsur yang ada di desa tersebut, tokoh pemuda, dan juga unsur dari pemerintahan. Baru setelah itu, ketika itu waktunya musdes sudah dilaksanakan dengan baik, maka disitulah baru dilakukan proses pemilihan, baik yang PAW ataupun yang reguler. Lah, masalahnya di desa itu masalahnya di desa tersebut terkadang gitu ya, ketika diundang oleh BPD, tingkat kehadirannya juga rendah. Gitu loh. Masyarakat banyak yang tingkat kehadiran juga rendah sehingga BPD ketika mau mengambil keputusan terkait bagaimana memilih kepala desa, kalau yang diundang semuanya 50 orang, yang hadir cuma 5 orang. Lah apakah itulah forumnya tidak terpenuhi, padahal kan itu harus diatur dalam peraturan gitu ya. Artinya kan ya ini saya juga akhirnya mengkritik teman-teman saya yang ada di desa ya. Betul. Kita diem-diem aja terus nggak ada kepala desanya, nggak apa-apa sih penting melaku. Terus kemudian tidak ada dana desa, dalanan bolong kabeh, terus muring-muring. Nah mereka ya ini harus kita sampaikan ini ke teman-teman kalian yang seperti ini. Apalagi kan kalau semua kita bicara tentang pembangunan desa dan sebagainya. Ya kita nggak bisa bohong bahwa pembangunan desa ini sangat bergantung pada dana desa lah, karena mungkin begitu. Meskipun juga mungkin banyak daerah-daerah di Indonesia juga yang mungkin sudah punya pendapatan asli daerah melalui desa itu, kayak PAD-nya desa itu di mana kayak di Jawa Timur kan ada beberapa yang bagus juga tuh. Betul. Tapi juga tidak menutup bahwa kamu tetap butuh kepala desanya loh gitu loh. Nah apalagi kalau saya ngelihat datanya ini kan yang terbanyak yang nggak ada itu di Bojonegoro. Betul. Nah, Bojonegoro kenapa sih kok ada di Bojonegoro? Ya itu tadi gitu ya. Yang saya sebutkan mungkin karena pertama proses transisi transisi dari transisi kan yang pertama, pemilu ke pilkada gitu ya. Terus yang kedua mungkin proses yang berkembang atau mungkin jabatan yang memang berakhir di tahun 2024 menuju tahun 2025 ini sangat banyak sekali kan begitu kan? Ya benar, kan benar. Jabatan kepala desa itu berakhirnya tidak sama. Ya benar. Ada yang bulan Desember, ada yang bulan Februari, ada yang bulan Maret, gitu loh. Itu juga kan memperlambat. Kalau yang bulan Desember mungkin lebih cepat BPD itu melaksanakan kegiatan, tapi yang bulan Maret kan mungkin dia akan butuh waktu sebulan atau 2 bulan untuk mempersiapkan. Lah, oleh karena itu harapannya gitu ya, pengeskaan terhadap nantinya bagi yang PAW atau pemilihan kepala desa ini bisa diserentakkan seperti serentak di kepala daerah. Agar apa? Agar semuanya bisa berbarengan seperti itu. Minimal berbarengan di tingkat kabupaten.
tingkat kabupaten. Nah, Per kabupaten sama iya dulu dong, gitu ya. Iya dong. Kan yang melantik dan memberikan SK kan itu bupati. Iya. Atau wali kota. Sehingga kalau semuanya nantinya bisa di satu kabupaten bisa diseragamkan, maka peristiwa kepala desa yang berhenti duluan dan tidak berhenti duluan itu mungkin akan ke depan akan kita kurangin, akan berkurang seperti itu. Berarti keselarasan waktu itu juga penting ya sebenarnya penting sekali untuk pilkades itu juga. Ya, penting sekali karena itu juga bagian mempercepat atau memperlambat itu. Iya, benar. Karena kan selain itu juga ada dinamika, Mas Gas. Benar. Ada dinamika yang berkembang, usulan dari masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu kan ada Bojonegoro, terus kemudian Bojonegoro itu ada 20 kalau nggak salah ya. Ya, sekitar itu. 20. Terus di mana ya? Saya lupa baca. Banyak, Mas Gas. Ya, itu kan di Bondowoso juga. Bondowoso juga ada 10-an. Nah, ini kan namanya ya? Ya kalau saya ya dari sisi masyarakat saya merasa bahwa maksud sih kita tidak butuh kepala desa. Ya ini kan mesti pertanyaannya teman-teman kan sebenarnya. Padahal kalau saya melihat ya, kalau saya butuh apa-apa saya selalu minta tanda tangan kepala desa. Terus saya minta entah ada teman-teman mahasiswa saya minta untuk surat keringanan UKT dan sebagainya, itu kan juga harus melalui mekanisme itu. Nah, ya memang PLT bisa. Tapi kan kemudian sense of belonging itu, rasa memilikinya tuh kan mungkin berbeda dengan yang definitif gitu loh. Betul. Nah, padahal kalau kita punya kades yang definitif, dia kan kita tahu nih, maka dia akan seperti apa sih tahun pertamanya, kedua akan seperti apa. Nah, ini kan kemudian mungkin concern yang salah mungkin rakyatnya mungkin. Oleh karena itu kita memang butuh memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemilihan kepala desa itu sangat penting. Benar. PAW kepala desa itu sangat penting. Ya. Makanya kalau diundang oleh BPD gitu ya mohon hadir. Datang gitu. Nanti kalau semuanya ini lama karena tidak memenuhi quorum, maka yang disalahkan adalah, yang rugi pun juga adalah masyarakat di desa yang bersangkutan seperti itu. Kayak semua sekarang lagi ada koperasi satu desa dua koperasi merah putih. Nah, itu kan kalau semua tidak ada tanda tangan kepala desa ya enggak jalan. Enggak jalan. Makanya itu. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau masih menggunakan PLT atau PJ itu tidak berani melaksanakan itu seperti itu. Takutnya kan mikirnya dan rata-rata tidak berani. Iya. Ya kalau saya membayangkan saya sebagai PLT ya, saya tuh mikir tuh, wah ini kalau saya tanda tangani, ini nanti koperasinya jalan nggak? Kan nanti habis itu kan digantiin sama yang satunya lagi, digantikan kepala desa yang terpilih. Betul. Nanti dia melanjutkan apa enggak, ini bagus apa enggak, nanti seperti apa, itu kan resiko-resiko yang diterima sebenarnya oleh PLT itu. Nah, makanya ya memang mau nggak mau ya kalau gitu hipotesa saya benar, rakyatnya yang salah ini. Karena ketika diundang kok nggak datang gitu loh. Ya kita tahu lah teman-teman itu kan di lapangan, di desa itu mungkin mereka punya kesibukan masing-masing, apalagi dengan sekarang mobilitas orang itu kan setinggi ya kayak Bro Ubed ini aja luar biasa pokoknya. Tapi selalu semangat saya itu selalu terinspirasi, tetap selalu tersenyum itu saya senang. Nah, makanya apalagi teman-teman yang ada di desa-desa itu loh, menyempatkan waktu sejam 2 jam itu pun juga ketemu dengan tetangga-tetangganya. Betul. Nah, itu kan ya rodok sadar diri gitu loh teman-teman yang sebagai rakyat itu juga harus politik ini pentingnya politik gitu loh. Betul. Nah, cuma memang mungkin karena banyak hal yang membuat politik itu dilihat jelek, makanya mungkin teman-teman nggak mau terlibat ya. Bahkan kalau kita yang sebelumnya kita diskusi ada di daerah di mana? Lumajang ya kalau nggak salah. Ada satu orang yang dia sudah berapa tahun? Itu hampir 10 tahun. 10 tahun di situ nggak punya KTP. Betul. Ternyata dia bandar narkoba. Ini kan berarti kan kepedulian kita terhadap sekitar itu sangat kurang. Nah, makanya itu ya mungkin teman-teman juga enggak paham ya kenapa kok kepala desa itu harus ada, itu kan enggak punya kesadaran mungkin teman-teman ini. Oleh karena itu kita semua gitu ya, khususnya Gagas, saya dan juga mungkin rekan-rekan akademisi, dosen dan sebagainya, ini butuh memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya dalam mengambil tanggung jawab kita sebagai masyarakat desa untuk terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan desa. Salah satunya apa? Salah satunya adalah
ya tadi menghadiri undangan ketika diundang oleh BPD terkait dengan pemilihan kepala desa ataupun PAW kepala desa. Karena ketika kita tidak hadir ya, maka yang dirugikan adalah desa tersebut. Benar. Desa tersebut akan semakin lama desa tersebut tidak memiliki kepala desa, maka pengambilan kebijakan untuk penggunaan dana desa untuk kemaslahatan desa itu dikhawatirkan akan terganggu. Apalagi yang lebih terganggu lagi, kami takut pelayanan terhadap masyarakat. Iya, benar. Pelayanan masyarakat itu takutnya terganggu juga. Salah satunya apa? Layanan dasar seperti pembuatan akte kelahiran, KTP, terus izin-izin dan lain sebagainya. Karena kalau kita mau apa-apa kan sekarang butuh izin desa. Iya. Izin desa ya dan lain sebagainya. Itu kalau itu ya terganggu maka pemerintahan desa ini dikhawatirkan tidak berjalan secara maksimal, maka kami khawatir nantinya kalau ini diteruskan seperti ini oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah harus melihat ini betul-betul harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh agar desa tersebut betul-betul berperan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ya, karena pembangunan dari desa ya itu juga penting untuk kita terapkan. Karena hari ini dana desa sudah besar gitu ya. Benar. Nah, kalau itu tidak tidak digunakan, tidak diserap, maka yang rugi adalah desa tersebut. Sehingga pembangunan desa tersebut dikhawatirkan akan tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan bersama. Seperti itu. Nah, atau jangan-jangan ini cuma bayangan imajinasi saya. Jangan-jangan teman-teman tuh tidak mau mengusulkan karena takut nanti ada kerusuhan. Kan biasanya kan kalau mungkin salah satunya itu juga. Kan dinamika itu bisa berkembang bukan hanya kepala desa ya. Pemilihan RT pun sebenarnya bisa aja kan gitu kan. Tapi memang yang paling banyak masalah itu memang dinamikanya ketika pemilihan kepala desa, Mas Gagas. Jadi survei kami melakukan yang paling berpotensi ya ada konflik yaitu pemilihan kepala desa. Malah kepala desa Padahal kepala desa ini tingkat pemerintahan paling rendah. Nah, gitu kan? Bayangkan pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, DPR provinsi, kabupaten biasa-biasa aja kok. Iya, benar. Tapi pemilihan kepala desa, pemilihan bupati pun nggak terlalu ini. Iya. Tapi pemilihan kepala desa konfliknya itu bisa bertahun-tahun. Ya, makanya kenapa kepala desa sampai nggak berhubungan sama tetangganya. Makanya kenapa ketika kepala desa itu masa periodenya itu ditingkatkan ya dari dulu hanya 5 tahun menjadi 8 tahun. Itu kan karena menganggap bahwa 5 tahun itu kurang bagi kepala desa. Kenapa? Ya karena konfliknya itu tidak selesai di situ. Dia butuh 8 tahun gitu kan. Nah, sehingga hari ini itu jabatan kepala desa itu kan 2 kali ya. Iya, 2 kali 8 tahun seperti itu. Bukan 3 kali? Enggak, 2 kali. 2 kali. 2 kali. Oh, karena sudah diperpanjang. Sudah diperpanjang. Karena kemarin sudah demo ke Jakarta. Ya, itu. Makanya kan karena jabatan sudah diperpanjang gitu ya. Terus sudah tentunya tidak ada alasan lagi ya bahwa desa itu tidak bisa maju dan berkembang seperti itu. Tapi seharusnya kalau kita berpikir ya kepala desa itu ya mungkin tetangga kita, mungkin orang depan rumah kita. Kalau sampai berantem itu sebenarnya aneh ya. Tapi ya menurut saya itu analisis imajinasi saya mungkin ya. Tapi tetap kepala desa itu kan memang harus ada gitu loh. Wajib. Makanya itu harus ada, wajib ada. Wajib gitu ada. Dan Mas Gagas, yang paling penting dari kepala desa ini adalah bagaimana kami memandang gitu ke depan. Memang dinamikanya sangat tinggi sekali. Benar. Ketika pemilihan kepala desa sangat tinggi sekali gitu ya. Kami itu memandang bahwa bagaimana caranya pemilihan kepala desa ke depan ini bisa diperbaiki sistemnya. Tidak lagi pemilihan langsung, itu usulan saja. Tapi tentunya kami masih menunggu kajian-kajian dari akademisi, dari para ahli gitu ya. Kami dari Komisi A sebenarnya mendorong bahwa kepala desa itu ya tidak dipilih secara langsung. Artinya gimana? Ya artinya bisa ditunjuk melalui bupati. Oh, langsung dari bupati saja. Bupati saja. Agar mengurangi konflik horizontal yang ada di desa tersebut. Saya sepakat dengan itu. Karena apa? Karena ini yang paling rentan ini. Benar. Ini yang paling rentan di antara pemilihan-pemilihan yang lain. Dan yang paling banyak lagi. Benar. Yang paling banyak lagi. Bayangkan aja satu provinsi Jawa Timur itu ya ada 8.501 desa dan kelurahan. 8.000. Nah itu kalau pilkades semua gitu kan. Dan ini itu kan juga memakan energi, waktu, anggaran dan lain sebagainya gitu ya. Padahal
sebenarnya menurut kami, hemat kami itu bisa ditunjuk oleh bupati yang bersangkutan seperti itu. Akademisinya siapa? Pakai saya aja. Saya langsung ACC. Sepakat. Siapapun itu bisa memberikan masukan lah ya, berikan masukan lah kepada kami. Iya, tapi memang kalau kita melihat dari hipotesa itu, saya sepakat dengan itu bahwa resiko yang ditimbulkan itu kan sebenarnya banyak sekali. Banyak sebenarnya. sekali. Nah, kalau dengan penunjukan mungkin ya, karena kita kan juga belum mengkaji benar-benar, mungkin memang bisa mengurangi konflik, terus juga mempercepat waktu dan juga biaya. Nah, artinya apakah memang kepala desa ini dengan kondisi yang ada di Jawa Timur sekarang ini itu memang apa ya namanya ya? Jangan-jangan ini tebakan saya. Jangan-jangan memang karena nggak ada calonnya. Banyak sebenarnya. Nggak mungkin ya kalau nggak ada calonnya. Buktinya kepala desa ini yang nyalon banyak, gitu kan? Dan habisnya pun lebih banyak dari yang nyalon DPR kabupaten. Sepakat gitu. Saya dengan itu. Iya, gitu. Biayanya sangat besar sekali, Mas Bagas. Ya, gitu kan. Saya juga sempat diskusi dulu, tapi waktu saya masih di Jogja itu, saya ngobrol tuh di sini kalau pilihan kepala desa seperti apa, kan orang Jogja kan halus-halus. Bayangan saya begitu. Oh, tetap Mas mencekam gitu. Karena pendapatan kosannya tinggi dan sebagainya itu. Nah, pendapatan asli daerahnya memang tinggi sekali di mereka. Nah, sekarang kalau kita ngomong dari sisi kayak tadi yang disampaikan sama Bro Ubed adalah bisa berpotensi untuk mengurangi kebutuhan dasar kita, birokrasi yang kebutuhan dasar. Gitu. Nah, tapi kan sebenarnya dari kebutuhan kita itu kan sudah ada peraturannya sebenarnya. Semuanya sudah diatur ya. Tapi kenapa kok PLT seumpama ini, dengan asumsi saya kok enggak yang seberani itu membuat kebijakan? Kan kalau seumpama bayangan saya. Kalau kita punya visi yang jelas ke depannya, siapapun kepala desanya seperti apa, kalau itu turunannya memang jelas, ya kita tinggal menurunkan dari itu aja tuh sebenarnya. Sebenarnya memang begitu. Nah, cuma tapi kan kenapa? Dinamika di lapangan ini kan SDM ya. Ya kembali lagi pada SDM Mas. SDM di desa itu tidak bisa disamakan dengan kita yang ada di kota besar gitu ya. Walaupun hari ini masyarakat desa hari ini banyak yang kuliah, banyak yang sudah banyak sekali gitu. Tetapi kan untuk bisa mengambil kebijakan secara politik, ini kan butuh landasan yang kuat. Iya, benar. Sedangkan PLT dan PJ ini kan sifatnya sementara. Gitu ya. Dikhawatirkan ketika dia mengambil kebijakan dengan jabatan dia yang sementara itu gitu ya. Takutnya tadi, kalau kepala desa yang terpilih tidak mau untuk melaksanakan kegiatan dia karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kepala desa, ya maka bisa saja nantinya itu tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali mempercepat pengisian kekosongan jabatan kepala desa itu menggunakan pemilihan reguler atau PAW di tingkat desa secepat-cepatnya. Saya akhirnya baru berpikir begini. Kalau seumpama anggaplah, kan saya tadi kan mengusulkan untuk kalau seumpama kebijakan ini seumpama dari kepala daerah nih. Betul. Berarti kan pembangunan atau apa kan sudah jelas nih. Nanti di sini seumpama kayak gitu. Nah, ketakutannya adalah seumpama PLT-nya ini punya pandangan ternyata permintaannya ini seperti ini. Ternyata nanti kepala daerahnya berbeda atau kepala desanya nanti berbeda. Betul. Nah, yang ditakutkan kan berarti kan yang ini kan. Iya. Padahal ketidaksinkronan ya. Iya. Ketidaksinkronan kebijakan yang diambil oleh PLT atau PJ dengan kepala desa terpilih. Padahal sebenarnya arahnya sama-sama nih. Sebenarnya arahnya sama harusnya. Kayak gini sama Yang ini kita bikinnya aspal aja biar halus. Sedangkan yang kepala desa definitif nantinya mungkin jangan pakai aspal, kita pakai cor-coran biar lebih tahan lama. Mungkin kan itu yang tidak bisa. Padahal visinya sama-sama membangun desa atau membangun jalan yang ada di sana. Dan rata-rata orang yang menjadi PLT dan PJ itu kan biasanya sekdes. Sekdes atau bagian dari pemerintahan desa itu sendiri. Yang namanya sekdes atau bagian itu terkadang kan dia bawahan dari kepala desa tersebut. Sedangkan kepala desanya mau nyalon lagi gitu kan. Nah, takutnya mungkin dia juga jaga diri gitu ya. Di samping mungkin juga di desa itu memang dinamikanya sangat besar. Jadi pembangunan menjadi kepala desa itu tidak mudah, Mas Gagas. Saya itu kasihan betul yang melihat kepala desa itu bagaimana dia itu betul-betul berdarah-darah mencari solusi untuk dalam rangka membangun desanya.
Karena dari 100% dana desa itu kan sudah dipecah-pecah. Benar. Gitu ya, tidak semuanya untuk pembangunan. Ada dana untuk koperasi merah putih, ada dana BLT tunai, ada lagi ketahanan pangan, ada juga infrastruktur ya. Lah, artinya kalau mereka hanya fokus kepada dana desa tersebut, maka butuh berapa tahun desa itu bisa membangun infrastruktur semuanya. Karena yang bisa dibangun infrastruktur paling cuma 60%. Iya benar. Itu paling tinggi. Ada yang sampai 40% hanya gitu kan. Lah oleh karena itu mereka itu dituntut untuk kreatif gitu ya. Kreatif bisa berkomunikasi dengan DPR kabupaten, dengan DPRD provinsi, dengan pemerintah daerah, untuk kolaborasi. Ya, agar apa? Agar desanya itu bisa lebih cepat dalam melakukan hal pembangunan. Artinya tugasnya kepala desa itu sangat berat ya bagi saya. Malah karena dia ada di paling bawah. Dan dia dekat dengan masyarakat. Dan dia setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Oleh karena itu, saya betul-betul mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi masyarakat yang berani mencalonkan kepala desa. Nah, gitu loh. Iya. Kalau anggota DPR RI, gitu ya, dia tinggal di Jakarta. Tidak setiap hari ketemu dengan masyarakat. Anggota DPR provinsi tinggal di Surabaya. Tidak setiap hari ketemu dengan masyarakat. Tapi kepala desa, dia setiap hari day to day tinggal di desa tersebut. Dan semua kebutuhan masyarakat harus dipenuhi oleh kepala desa. Waduh, itu tugasnya sangat besar sekali dan sangat berat sekali. Dicelatu, wah, semuanya. Pak, bangun terus entertainnya kapan? Aduh, itu makanya bagi teman-teman yang berani mencalonkan gitu itu ya, betul-betul mengabdikan diri, ya kita beri apresiasi lah. Ya walaupun ada plus minusnya juga di situ ya. Mereka tahu lah plus minusnya tahu lah. Iyalah. Gitu kan. Ya kalau ya namanya plus minus ya namanya manusia pasti ada plus minusnya gitu. Apalagi kalau seumpama kita ngomong dari sisi kepemimpinan atau kebijakan yang sebenarnya dalam tanda kutip memang keberpihakan. Artinya adalah kalau semua ini nggak sesuai sama saya, mungkin bisa jadi sesuai dengan orang lain kan. Betul. Tapi balik lagi menjadi kepala desa untuk merangkul semua rakyat desa ya enggak bisa. Ya, enggak bisa gitu ya. Ya itu yang memang kesulitannya akan ada di situ. Betul. Memang mereka. Nah, terus kemudian Komisi A jelas sudah turun lah ke situ kan. Sudah kami juga bahkan mengedukasi. Sedang mengagendakan di bulan Juli ini. Bulan Juli 2025 ya berarti. 2025 ini pasca reses kami akan melakukan rapat konsultasi ke Kemendagri. Bagaimana nantinya kami meminta saran kepada Kemendagri gitu ya, agar proses PAW atau pemilihan kepala desa ini prosesnya tidak berbelit-belit lagi. Karena apa? Selama ini berbelit-belit menurut saya masih. Oke. Kan itu usulan DPD ya. Habis itu diusulkan kepada pemerintah daerah. Karena di situ pemerintah daerah bukan langsung memutuskan, tetapi masih ada proses tes dan sebagainya gitu kan. Dan lain sebagainya. Menurut saya ya kalau seumpamanya kita mengacu kepada pemilihan umum begitu ya, harusnya ya itu bisa lebih cepat karena kan lingkupnya lebih kecil kan seperti itu. Tetapi karena tingkat kesusahannya yang cukup besar, kami akan mengkonsultasi ke Kemendagri bagaimana mencari solusi bersama agar di masa depan kekosongan kepala desa seperti di Jawa Timur ini yang banyak tidak terjadi lagi untuk di masa-masa yang akan datang. Seperti itu. Karena kerugian yang dirasakan juga teman-teman yang ada di desa itu sendiri. Betul, sebenarnya. Teman-teman yang ada di desa itu sendiri. Nah, apalagi kalau semua nggak ada nggak ada Pak Kadesnya, nanti mereka mau lapor sama siapa ini kalau ada apa-apa kan gitu. Betul. Padahal Pak Kades itu adalah ya ujung tombak pertama. Birokrasi kita itu kan ada di beliau ini. Tentunya dalam hal kesehatan ya, itu sangat membutuhkan peran Kades sendiri gitu ya. Karena biasanya ketika masyarakat di desa tersebut sakit dan lain sebagainya kan orang pertama yang diminta pasti Pak Kades. Benar. Nah, gitu loh, Pak Kades. Nah, di situ kalau Kadesnya tidak ada gitu ya, kalau tidak berani memutuskan juga mungkin PLT-nya dan sebagainya, maka dikhawatirkan pelayanan dasar itu bisa terganggu. Itu yang betul-betul kami takutkan ya. Untuk mudah-mudahan ini tidak sampai seperti itu. Tapi kalau problem di lapangan, apakah sudah ada yang mungkin teman-teman yang ada di di Situbondo, di Bondowoso ya, Situbondo itu pernah lapor, berubed saya itu enggak ada Kades tuh saya pusing atau apa, ada enggak yang ada. Ya mereka merasa cukup kesulitan gitu ya ketika mengurus berkas-berkas dan lain sebagainya itu. Karena terkadang PLT itu tadi
tidak seberani Kades dalam mengambil keputusan. Karena dia juga untuk berhubungan dengan yang di atasnya juga mungkin agak malu-malu mungkin ya. Agak malu. Padahal sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Sebenarnya gitu, tidak karena masalah. Dia punya kayak, wah saya ini cuma PLT mungkin kan nah, gitu. ya itu. Iya. Secara mental kan dia mungkin merasa karena jabatannya cukup sementara gitu ya, hanya 3 bulan untuk PLT, 6 bulan untuk PJ, maka dia mungkin merasa tidak tidak punya percaya diri. Padahal sebenarnya peraturan sudah memberikan wewenang kepada dia untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu baik untuk kebaikan desa. Baik atau mungkin mendadak atau apa, pokoknya diputuskan aja dulu kan gitu. Dulu seperti itu. Ya, tapi ya itu tadi ya mungkin karena di Indonesia kan kita malu-malu, nah, ya enakan itu yang susah kita akhirnya. Apalagi di desa ya. Iya. Desa itu jangan disamakan dengan di provinsi atau di kabupaten lah ya. Itu memang kalau yang di kota memang teman-teman agak berisik ya kita ya. Kalau ada apa-apa nggak cocok kayak semua di Surabaya nih ya. Apa-apa langsung telepon SS, Mbak ini sing bener piye. Iya, betul. Atau langsung apa, akhirnya langsung ditangani dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman di desa itu kayak ini gimana kepala desa ini gimana ya, malah bahkan kalau guyonannya teman-teman itu kan kalau mau ke kantornya kepala desa itu sandalnya dicopot di depan tuh. Iya itu. Sandalnya copot terus habis itu masuk terus harus membawa ya kan bayangan mereka itu membawa itu kayak karena di Indonesia ini kan kita masih terbiasa dengan kerajaan mungkin ya. Mereka datang ke situ, wah kalau nggak pisangnya belum belum matang kita nggak ke kepala desa dulu, nunggu dulu karena nanti dibawakan. Padahal mereka nggak minta sebenarnya. Nggak minta. Tapi emang itu ya orang Indonesia seperti itu. Ya bagian dari mungkin menghargai. Iya. Penghargaan terhadap orang yang dianggap sering ngebantu dan karena sebagainya. Kayak adik sepupu saya itu dia ketika dia sakit dan sebagainya itu yang bawa ke rumah sakit ya kepala desanya memang. Rata-rata Mas Gagas. Iya. Ketika ada masyarakat yang sakit, rata-rata yang membawa dan membantu layanan dasar kesehatan itu adalah kepala desa. Padahal di situ banyak perangkatnya juga sebenarnya, kan. Tapi yang diminta, yang mengantarkan harus kepala desa. Karena kalau dia nggak ngantarkan, hei kepala desa sombong lo ya, gitu loh. Itu bahaya itu, gitu kan? Iya, gitu loh. Iya. Makanya kayak bayangan bahwa ini wah, ono Pak RW dan sebagainya. Nanti Pak RW pasti saya tak telepon kepala desanya dulu pasti begitu. Muaranya tetap ke kepala desa pasti. Ya, gitu. Nah, makanya ketika di Jawa Timur ini masih ada yang kosong, ini kan sebenarnya sangat disayangkan. Cukup miris. Kami sebagai anggota Komisi A yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan cukup miris melihat fenomena ini. Ya mudah-mudahan ini menjadi solusi ke depan. Ada solusi lah ya. Iya, benar. Dari kementerian gitu ya, dari pemerintah daerah untuk sama-sama mencari solusi terbaik bagaimana cara mengisi kekosongan kepala desa ini lebih cepat. Oke. Ya, tidak harus berbulan-bulan seperti itu. Walaupun Mas, ini tidak sederhana juga. Iya, benar. Contoh ya, kepala desa yang tersangkut masalah hukum. Itu kan harus inkrah dulu. Nah, inkrah itu kan butuh waktu juga. Gitu ya. Tidak bisa diganti semerta-merta kan begitu. Karena bagi kepala desa yang sudah terpilih ya dan sudah dilantik secara definitif gitu ya, tiba-tiba dia diberhentikan karena ada hal dan satu hal seperti kasus hukum dan lain sebagainya. Nah, itu kan menunggu inkrah. Iya, selama menunggu inkrah itu maka disebutlah diberikanlah dia itu PLT kan begitu kan. Benar. Sehingga itu juga bisa menghambat terhadap waktu pemilihan kepala desa atau PAW kepala desa. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan salah satu usulannya dari Bro Ubed dan juga teman-teman di DPR ya. Itu kan untuk siapa tahu bisa kita pilih melalui kepala daerah atau seperti apa. Betul. Tapi apakah tidak ditakutkan dengan permasalahan tentang transparansi pemilihannya? Nah itu yang harus kita atur bersama. Bagaimana peran legislatif di tingkat daerah, peran kami juga di provinsi dan juga peran DPR RI sama-sama mendiskusikan bagaimana proses transparansi itu ketika nanti ini kepala desa dipilih oleh kepala daerah semuanya, ini transparansinya betul-betul terjaga dengan baik. Tidak asal pilih, tidak asal temannya, tidak asal yang suka, tidak asal-asal lah, tidak seperti itu ya. Sehingga ini kan harus dibuat pola ada aturan mainnya yang transparan. Karena apa? Karena dengan aturan main yang transparan, akuntabel, saya yakin outputnya pun hasilnya pun akan baik. Karena apa? Karena kami menganggap bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung seperti saat ini bagi kami itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berarti memang ya itu tadi ya ternyata nggak sesederhana itu ya. Setelah kita pikirkan ternyata kita niatnya biar gampang nih gitu kan. Langsung dipilih kepala daerah. Ternyata juga nanti bisa jadi membuka peluang tentang transparansi dan ini tadi kan akuntabelnya ini tadi. Nah, sama kayak yang
kasus yang lagi rame ini mungkin ya. Ada kasus di Sidoarjo ini. Iya. Ya ini kan kemudian apa namanya? Mereka sampai apa itu namanya? Ketangkep OTT yang kemarin itu. Artinya kan memang apa ya namanya ya? Ini loh. Praktek-praktek yang seperti ini kan sebenarnya harus kita kurangi sebenarnya. Bukan dikurangi, ditiadakan. Ditiadakan. Dia kan dikurangi, kalau masih ada Benar juga ya, salah saya. Jadi kami menginginkan bahwa janganlah pemerintah daerah itu memberikan contoh kepada masyarakat yang kurang baik. Karena peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Sidoarjo tadi itu cukup mencoreng gitu ya. Dan itu cukup melukai ya jiwa kita semua sebagai masyarakat desa, hidup berbangsa dan bernegara gitu. Karena kita ingin perubahan pemilihan kepala desa ke depan ini lebih baik. Tentunya mungkin ada pendapat yang berbeda dengan kami. Ya, benar. Itu satu yang biasa lah. Tetapi bagi kami menganggap bahwa ke depan memang harus diatur lebih baik. Ayo kita cari formulasi bersama nih antara DPR, bupati, wali kota, dan juga gubernur, DPR dan juga DPRI dan juga Kementerian Dalam Negeri, bagaimana sekiranya ke depan kita betul-betul ngejaga desa. Ya. Jangan sampai ada konflik horizontal di desa tersebut. Benar. Gitu kan? Tetapi juga tidak melupakan apa yang dikatakan Mas Gagas, transparansi semua juga harus dijaga. Iya, benar. Oleh karena itu harapannya di tahun-tahun yang akan datang kepala desa itu bisa dipilih. Ini hanya usulan ya, usulan. Bisa dipilih oleh kepala daerah. Ya. Nah, tapi kalau semua kita ngomong dari sisi mungkin target yang paling realistis yang mungkin bisa dicapai mungkin dalam waktu pendek, terus kemudian jangka waktu panjang itu apa mungkin ya, Bro ya? Yang pertama tentunya pemerintah harus melakukan survei ya ke bawah. Ya. Karena penting untuk mengetahui apakah masyarakat betul-betul menginginkan pemilihan tetap seperti ini, pilih langsung atau cukup melalui kepala daerah. Jangan-jangan mereka senang ada. Jangan-jangan mereka senang langsung nih masih kan? Iya. Ya kan? Yang kedua tentunya pemerintah harus mengukur manfaatnya dan negatifnya. Seperti itu ya. Karena kami lihat tadi pemilihan kepala desa dengan cara pemilihan langsung ini kami yang melihat gitu ya, itu kosnya lebih mahal, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa? Ya karena itu kita melihat dengan mata saudara sendiri. Lebih mahal nyalon kepala desa daripada nyalon DPR kabupaten. Iya. Padahal ini pemerintahan yang paling bawah. Dan konflik horizontalnya itu cukup panjang. Iya. Ini yang kami betul-betul perhatikan secara seksama. Kalau soal konflik hanya sesaat gitu ya kayak DPR gitu wajar. Tapi kalau ini berkepanjangan, kenapa? Karena calonnya sesama desa tersebut, saling tetanggaan. Itu bisa bertahun-tahun loh ya. Itu nggak selesai itu. Benar. Kan? Sepakat saya dengan itu. Kalau sampai nggak milih itu nggak dikasih bantuan sampai gitu. Itu banyak itu dan sebagainya kan. Nanti di Musdes nggak usah dibilang ini miskin lah kan kayak gitu juga bisa ya. Tapi kalau tidak ada persaingan seperti itu dipilih oleh kepala daerah dengan tentunya pengawasan DPR gitu ya. Saya yakin peristiwa-peristiwa seperti itu akan berkurang di masa yang akan datang. Ya, yang paling penting kan sebenarnya kan adalah bagaimana kemudian teman-teman di Komisi A DPR ini kan sangat concern terhadap kepala desa ini, apalagi problem ini kan sudah mulai rame nih, lagi rame kan. Lagi rame-ramenya. Makanya kok masa belum banyak di satu kota banyak nggak ada kepala desanya, tapi kok orangnya anteng-anteng aja. Anteng saja. Nah, ini kan juga kita jadi miris juga sih melihatnya bahwa ya harusnya memang sejak awal tuh ya sudah ditata. Nah, memang tapi kan problemnya memang kemarin itu kan ada transisi ya. Transisi ada pemilihan presiden, terus kemudian pemilihan kepala daerah. Nah, yang kemudian pemilihan kepala daerahnya tuh bisa jadi yang tadi di bulan Desember ini sudah ada yang mungkin selesai atau mungkin ada kasus atau mungkin meninggal. Terus tahu-tahu yang terpilih ini baru diangkat kemarin Februari Maret ya kan. Artinya kan ya memang prosesnya transisi ini yang menjadi problem sebenarnya. Iya, betul. Makanya dari teman-teman Komisi A DPR di Jatim itu kan berharap bahwa jangan ada lagi yang seperti inilah di tahun-tahun kemudian. Karena kan ini membuat boros waktu, rugi tenaga terus dan sebagainya. Nah, maka mungkin boleh enggak kalau dari Bro Ubed mungkin memberikan pesan untuk semua pihak siapapun,
pokoknya pesan. Boleh langsung nembak orangnya pun boleh, atau mungkin langsung menyampaikan bahwa ini loh Kak, kamu harus begini. Boleh, silahkan. Ya, pertama tentunya kami berharap kepada Kementerian Dalam Negeri, ya, karena di sektornya itu yang membuat peraturan itu Kementerian Dalam Negeri, tentunya dengan perintah undang-undang gitu ya, bahwa kami berharap bahwa peraturan dan undang-undang terkait dengan pemilihan kepala desa ini bisa lebih disederhanakan. Satu itu. Ini kami dengan harapan bahwa pemilihan kepala desa lebih cepat gitu ya, lebih terkoordinir, tidak ada konflik horizontal. Lebih transparan juga. Transparan juga. Yang kedua tentunya bagi masyarakat desa. Ya. Yuk bersama-sama jaga desa kita. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menghadiri setiap undangan yang diundang oleh BPD ketika itu berkaitan dengan kepentingan desa. Salah satunya adalah kepentingan untuk pemilihan kepala desa atau PAW kepala desa. Nah, karena tanpa ada forum yang legitimis atau yang memenuhi syarat, kan tidak mungkin pemilihan kepala desa atau PAW kepala desa dilakukan. Nah, kalau itu tidak gagal dilakukan, makanya yang rugi adalah desa tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga desa? Ya, dengan cara berperan aktif untuk bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut dengan cara hadir dan memberikan solusi terbaik dengan cara hadir ketika diundang BPD. Berikan suaramu ya, dan juga berikan pendapatmu, saran-saranmu agar desa kamu itu bisa lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ayo semua masyarakat di Jawa Timur, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan, saya mengajak semuanya untuk proaktif dalam menjaga desa, karena pembangunan di desa itu kalau dikelola secara baik, insya Allah desa tersebut bisa maju dan bisa menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Siap, luar biasa ini. Kalimat terakhir itu menarik sekali. Jadi pokoknya kita harus proaktif ya. Proaktif. Oke. Makasih Bro Obed sudah datang. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih. Siap. Jangan lupa nanti ini koran saya diborong ya. Loh ya, pasti ini ya. Saya diborong lah ya. Siap, terima kasih. Ya, Mas Nur, terima kasih.